Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat percaya kita semua ingat pada bacaan ketika Yesus mengatakan, "Janganlah takut kepada mereka yang memusuhimu, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan." Saudara-saudari, sabda Yesus ini sebenarnya sangat-sangat dalam maknanya. Hidup kita itu sering dikendalikan oleh rasa takut yang sebenarnya tidak tepat. Contohnya, kita takut ditolak teman, kita takut dijauhi masyarakat, kita takut tidak laku, takut disingkirkan, takut diasingkan, dan lain-lain. Akibatnya apa? Kita akhirnya memoles diri dan menyebabkan kita menjadi orang yang palsu. Kita menjadi orang yang selalu gerah dan berpeluh karena perjuangan hidup kita hanya demi menyesuaikan diri dengan harapan dan keinginan orang lain. Banyak keputusan hidup kita sebenarnya kita ambil itu bukan karena kita memperjuangkan sebuah nilai tertentu, tetapi kebanyakan sekedar diambil untuk terhindar dari kecemasan, terhindar dari ketakutan-ketakutan tadi. Maka tidaklah mengherankan jika hidup kita kemudian menjadi sedemikian berbeban berat. Porak-poranda, carut-marut, banyak utang, dan lain-lain. Kita pikul salib bukan karena mengikuti Kristus, tetapi pikul salib karena mengikuti selera dunia. Kita bisa mengangkat contoh. Seorang remaja merendahkan martabat dirinya sendiri, mengobral diri hanya supaya dianggap dan terlihat laku di mata pria atau di mata wanita. Berpacaran belum pada waktunya, hanya untuk mendongkrak gengsi dalam pergaulan. Akibatnya putus sekolah, hamil di luar nikah. Karena takut disingkirkan dalam pertemanan, karena takut dimusuhi di tempat kerja, tidak sedikit dari kita rela menyangkal Yesus Kristus. Kita tidak lagi hidup oleh iman, tetapi hidup oleh selera orang. Betapa malang nasib orang yang hidupnya hanya untuk memenuhi selera orang. Akibatnya kita menjadi mudah tergiur dengan dosa. Karena takut dimarahi istri, lantaran tidak bisa membelikan perhiasan misalnya, seorang suami rela mencuri di tempat kerja. Karena takut dianggap miskin oleh kelompok sosial tertentu, banyak orang rela mementingkan penampilan, berhutang, korupsi, merampok, dan lain-lain. Demi mengikuti selera atau kebiasaan, sebuah keluarga Katolik rela kredit uang di bank demi penyelenggaraan pesta komuni pertama, yang ujung-ujungnya menyisakan keluhan demi keluhan karena beban pembayaran kredit di bank. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kita banyak kali dikendalikan oleh ketakutan-ketakutan. Kita dikendalikan oleh kecemasan-kecemasan yang sebenarnya, kalaupun itu semua kita abaikan, kita toh tetap akan baik-baik saja. Yesus bilang, burung pipit yang tidak neko-neko hidupnya saja dirawat dan dipelihara oleh Allah. Apalagi kita manusia yang disebutnya sendiri sebagai imago Dei, sebagai citra, sebagai gambar dirinya. Sebenarnya, saudara-saudari, kalau kita hidup menggunakan standar hidup Yesus Kristus, maka kita akan menjumpai kenyataan surgawi di atas bumi. Yesus mengajarkan dan bersabda, "Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Jelas sekali, Yesus tidak pernah membuat kita berbeban berat sebenarnya. Malahan Dia meminta agar kita datang kepadanya jika ingin hidup ini terasa lebih ringan, tidak berbeban berat. Kalaupun Yesus menuntut sesuatu pada kita, maka tuntutan itu justru memberi kemerdekaan dan bukan malah menjerat kita untuk terperangkap dalam masalah demi masalah. Intinya,
mari kita memperjuangkan nilai-nilai kehidupan di dalam Yesus Kristus. Maka hidup kita tidak akan terperangkap dalam problem demi problem. Sekali lagi, bukan karena mengikuti Kristus maka hidup kita berbeban berat. Sebaliknya justru beban dan problematika hidup ini muncul karena keinginan-keinginan, ambisi dan ketakutan-ketakutan kita lebih besar daripada cinta dan kepercayaan kita pada Yesus Kristus. Tidak sedikit orang datang ke gereja menangis, mengeluh pada Yesus, bukan karena tuntutan Yesus yang sulit dan berat untuk dipikulnya, tetapi karena mereka terjebak dalam keinginan, terjebak dalam ambisi, terjebak dalam ketakutannya sendiri, yang kemudian menuntunnya berkeputusan secara keliru, secara salah. Lalu bagaimana sebaiknya, saudara-saudari? Hiduplah dengan keyakinan bahwa kita berharga apapun keadaannya. Entah kita dikhianati, entah kita miskin, entah kita sedang berpenampilan seperti apa, entah tubuh kita modelnya seperti apa. Percayalah, yakinlah bahwa kita berharga. Sesakit apapun kita sedang menghadapi sebuah problem, ketika kita dirugikan, dilecehkan, dikhianati, kita pada dasarnya tetap berharga. Kita menjadi berharga bukan ketika orang setia kepada kita. Sekalipun kita dikhianati, toh kita tetap berharga. Yakinlah bahwa dicintai Allah adalah segala-galanya. Yakinlah bahwa dimiliki Kristus adalah segala-galanya. Yakinlah bahwa apa artinya dimiliki pria tampan, dimiliki wanita cantik, tetapi tidak dimiliki oleh Kristus. Apalah arti kita memiliki banyak teman, banyak follower di media sosial, tetapi terpisah dari Tuhan, terpisah dari Kristus? Apalah arti popularitas, kesenangan, tetapi didapat dengan melegalkan dosa? Maka saudara-saudariku, jangan mendongkrak harga diri dengan menginjak-injak martabat diri sendiri. Jangan memperjuangkan popularitas dengan menurunkan harga dirimu. Jangan berteman dengan kejahatan hanya demi merebut pertemanan. Jangan menyangkal Tuhan hanya demi sebuah persahabatan. Jangan menggadai Yesus hanya demi cuan. Harga diri kita jauh di atas penerimaan orang. Harga diri kita bukan ditentukan oleh follower kita di media sosial, Instagram, TikTok, YouTube. Bukan ditentukan apakah kita diterima atau diasingkan oleh dunia. Harga diri kita bukan ditentukan apakah kita dianggap sejalan dengan orang lain atau tidak. Harga diri kita bukan ditentukan oleh cuan. Harga diri kita ditentukan dan dijamin oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Kita jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jangan sampai kepercayaan diri kita kalah jauh dengan burung pipit. Burung pipit bisa jadi mungkin lebih percaya diri sebagai makhluk hidup yang dicintai Allah daripada kita manusia. Karena itulah, jangan takut untuk menjadi asli dengan diri kita. Jangan takut untuk menerima diri apa adanya kita. Kita diciptakan dengan indah dan berharga. Jangan takut keterasingan. Jangan takut dengan kesepian. Jangan takut dengan kemiskinan. Jangan takut dengan penolakan. Janganlah takut dengan cibiran. Jadilah asli sesuai kehendak Yesus. Suarakan kepentingan dan kehendaknya. Karena sesuatu yang asli, seperti apapun bentuknya, jauh lebih berharga daripada yang terlihat indah dan menawan, tetapi sejatinya palsu. Wanita yang berbulu mata dan beralis asli, hidupnya jauh lebih fresh, rileks, anggun, dan tidak ribet
dibanding wanita yang memakai bulu mata dan alis palsu atau tiruan. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.